Hai, welcome to Gama Karsa Podcast. Gama Karsa di sini yang bakal nemenin bincang asik selama beberapa menit ke depan. Halo hai gengs, balik lagi nih sama Gama Karsa Podcast. Gue Macan selaku host pada hari ini. Oke, kalau kalian sudah dengar podcast sebelumnya, pasti tahu dong gimana keseruan bincang-bincang asik dengan para narasumber. Nah, kali ini gak kalah asik dan gak kalah kece dari podcast sebelumnya. Di episode 2 ini bakal ditemani oleh perempuan-perempuan super nih dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wah, keren banget lah ya pastinya. Apalagi nih kalau kalian tahu, mereka itu adalah para mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Tetapi mereka tidak lupa juga loh dengan tugas-tugas kuliahnya. Langsung kita sapa aja kali ya. Halo Fasya, halo Niken, apa kabar? Halo Anissa Chan, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, di podcast kedua ini gue mau bincang-bincang asik nih sama kalian berdua mengenai manajemen waktu sebagai organisator dan mahasiswa. Mahasiswa ya, kalian kan perempuan. Sebelumnya kalau boleh tahu nih Kanikan ini dari prodi apa ya? Oke, aku dari Prodi S1 Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini aku aktif menjadi mahasiswi semester 6. Udah semester tua nih, Kak. Waduh, udah semester tua ya. Siap. Oke, selanjutnya gue mau nanya dari Kak Fasya nih. Ini nggak apa-apa ya, gue lu biar santai gitu ya. Iya, santai aja kita. Ngobrol-ngobrol sans. Kenalin teman-teman, nama gue Fasya Rofa. Sebenarnya nama panjangnya sih Nur Hamsatun Fasya Rofa Thaibah, panjang banget. Tapi biasanya teman-teman panggil Fasya atau Aca gitu ya. Kebetulan tahun ini gue semester 6 di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sama kayak Niken ya, udah semester tua gitu ya. Waduh. Iya. Oke, gue mau nanya nih kalian berdua. Kira-kira apa sih alasan kalian memilih untuk aktif di kedua bidang? Baik itu kuliah, organisasi internal maupun eksternal. Apa sih alasan kalian? Oke, baik. Terima kasih Macan atas pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah kenapa aku memilih untuk aktif di bidang akademik atau kuliah dan juga organisasi. Yang pertama, kuliah itu adalah kewajiban kita. Kita sebagai mahasiswa, kewajiban kita adalah kuliah. Jadi, akademik itu menurut aku nggak boleh dikesampingkan, tapi itu sebuah kewajiban juga kita. Harus menjaga agar akademik kita tetap baik. Nah, kenapa aku memilih untuk aktif juga menjadi seorang organisator? Yang pertama adalah karena aku merasa kalau kita hanya mengandalkan akademik saja itu belum cukup gitu. Jadi aku ingin explore lebih nih diriku tuh sampai batas mana sih kemampuannya gitu. Jadi aku coba untuk ikut organisasi internal maupun eksternal seperti itu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa oh ternyata soft skill yang nggak kita dapat ketika kita duduk di bangku perkuliahan tuh bisa kita dapetin ketika kita aktif mengikuti organisasi seperti itu. Jadi motivasi aku adalah akademiknya jalan dan soft skill aku tuh juga ikut berkembang gitu. Wih, mantep juga nih Kaniken ya. Oh ya, Kaniken ini ikut organisasi apa aja ya? Yang internal maupun eksternal di luar kampus gitu? Oke, jadi untuk saat ini saya aktif sebagai Wakil Ketua Himpunan Himaji FKKUMJ untuk periode 2020 dan 2021. Saya juga sebagai anggota di Departemen Seni dan Olahraga BEM Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya menjadi anggota di SEGA. Kemudian untuk yang eksternal itu saya menjadi regional koordinator untuk Millennials Voice Indonesia. Wih, mantap juga ya Kaniken, banyak ngikutin organisasinya. Oke, itu kan dari Kaniken ya. Sekarang gue mau denger nih dari rekan kita nih. Kak Fasya, kira-kira menurut Kak Fasya itu apa sih alasan memilih untuk aktif di kedua bidang, kuliah, organisasi? Oke, kalau dari pendapat gue, sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Niken. Berorganisasi itu menurut gue adalah salah satu kegiatan yang
pengalamannya itu kita nggak bisa dapetin di kuliah gitu ya. Menurut gue kalau kuliah itu sebuah kewajiban gitu, tapi kalau organisasi itu menurut gue pribadi itu adalah sebuah kebutuhan buat gue. Karena gue merasa di organisasi itu gue terbantu banyak. Dulu itu gue orangnya tuh pemalu banget kan ya. Dan gue tuh susah banget ngobrol dan berinteraksi sama orang. Tapi semenjak gue berorganisasi, sering berinteraksi sama orang, di sana gue belajar banyak gimana caranya berbicara yang baik, intinya belajar public speaking kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya ditanya kenapa pilih keduanya, gue ngerasa juga ketika gue terjun di organisasi, pengalaman-pengalaman itu soft skill itu terlatih banget dari kayak kedisiplinan, terus habis itu kita bagi waktu antara kuliah dan berorganisasi, kayak gitu. Terus juga sebenarnya gue juga cari kesibukan sih, bukan berarti kuliah gue nggak sibuk, tapi gue ngerasa kalau misalnya cuma kuliah pulang tuh ada yang kurang gitu. Dan gue juga orangnya kan suka banget ternyata ya ngobrol sama orang baru, karena gue mendapat wawasan baru gitu ya. Jadi menurut gue organisasi itu sebuah kebutuhan gitu buat gue, kurang lebih sih kayak gitu ya. Mungkin juga gue ngerasa di organisasi ada passion gitu, jadi gue juga nyaman sambil berorganisasi, sambil kuliah. Yang penting gue juga ngerasa kuliah gue nggak pernah keganggu sama organisasi, dan gue juga bisa nunjukin gitu ke orang-orang bahwa kita berorganisasi tuh nggak bikin kuliah kita tuh atau akademik kita tuh turun kok gitu. Jadi asal kita bisa belajar dan melatih diri kita gitu ya. Jadi lama-lama tuh kebiasaan dan akademik tuh sama organisasi jadi seimbang gitu. Oke. Kak Fasya kalau boleh tahu nih ya, Kak Fasya tuh aktif di organisasi apa aja sih? Kalau di periode ini, di tahun ini gue lagi ngejabat jadi wakil eksternal di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter. Terus juga kalau di eksternalnya gue lagi ngejabat jadi bendahara umumnya di ISMKI. Kayak gitu sih. Wih, berarti nih tamu kita hari ini sama-sama wakil ya. Mantap. Oke, kira-kira nih untuk kalian berdua, dalam sebuah organisasi kalian itu masalah apa sih yang suka dihadapi gitu selama menjalani antara kuliah dan organisasi gitu? Kalau gue pribadi, permasalahan yang sering gue alami ya selama gue berorganisasi dan kuliah atau sekolah gitu ya, waktu, terus juga waktu tuh susah banget sebenarnya. Kalau misalnya dari dulu, gue ngerasa kayaknya cara bagi waktunya tuh susah gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu dan gue juga melatih juga ya diri gue, dan pasti kan setiap berorganisasi kan kita suka dapet tuh ya kayak materi-materi gitu ya, manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen diri, kayak gitu. Itu tuh bener-bener kayak gue serap dan gue coba terapin gitu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang sih jadi bisa gitu ya bagi-bagi waktunya. Terus yang kedua, masalah ini sih energi yang pasti. Karena kuliah juga udah, walaupun kita sebenarnya cuma duduk dan merhatiin, tapi kan otak kita mikir ya. Secara nggak langsung tuh kayak capek ya nggak sih, kalau pulang tuh jenuh, kayak udah capek banget tadi, materi tuh banyak banget. Tapi di organisasi itu juga kita dituntut buat berpikir kan, karena pasti adalah rasa kayak kalau misalnya nggak ikut berkontribusi tuh kayaknya nggak enak gitu. Jadi ya, kayak kurang gitu ya. Kurang gitu. Ntar dikiranya cuman ngincer tenar doang, ya kan? Iya. Iya, kalau misalnya kita ikutan aktif kan, oh nih orang walaupun organisasinya banyak, terus ini tapi kontribusinya tuh ada, kayak gitu sih. Paling dua itu aja sih menurut gue permasalahan yang sering gue hadapi gitu. Ya, emang sih kadang kalau misalnya untuk memanage waktu itu emang rada sulit ya, termasuk diri gue juga. Oke, kalau dari Kanika nih, kira-kira masalah apa aja yang dihadapi selama menjalankan kuliah ataupun organisasi gitu? Oke, baik. Terima kasih, Kak Macan. Coba aku jawab ya. Jadi, kalau selama berorganisasi nih, berdasarkan pengalaman pribadi aku, yang paling kerasa itu bener banget time management atau manajemen waktu. Karena ibaratnya kita punya dua tanggung jawab yang sama-sama harus kita emban dan kita selesaikan gitu. Kita nggak boleh berat sebelah, jadi dua-duanya harus seimbang. Agar semuanya kan bisa berjalan dengan
apa yang kita mau gitu kan. Iya. Nah, yang tantangannya itu ya bagaimana cara kita pintar-pintar mengatur waktu pertama. Dan yang kedua adalah energi kita nih. Mungkin kita udah bisa nih ngatur waktunya gitu kan. Tapi terkadang kan, wah kita tiba-tiba capek, tiba-tiba kita nggak bisa ngelanjutin nih apa yang udah kita kerjain. Nah, di situ penting banget sih problem solving sama diri kita sendiri gitu. Apalagi kita manusia biasa ya, pasti ada jenuhnya dalam berorganisasi, dalam kuliah pun mungkin kita merasakannya gitu. Tapi itu semua dijadikan sebuah tantangan gitu dan sebagai alat bagaimana cara kita untuk bisa menghandle hal-hal seperti itu. Itu bisa jadi motivasi sih, nggak bikin semangat kendor tapi bikin oke, aku misalnya nih kalau aku udah ngerasa aku capek nih, aku harus mundur dulu, aku istirahat dulu. Nanti kalau misalnya aku udah ngerasa udah baikan, aku bakal melanjutin apa yang udah aku kerjain, baik itu kuliah maupun organisasi gitu. Jadi tantangannya ketika kita menjadi organisator ya, kita pertama harus pintar bagi waktu, dan yang kedua kita harus pintar-pintar nge-handle diri kita sendiri. Kita bisa tahu caranya kalau misalnya kita lagi capek, kita harus melakukan apa gitu. Jadi kita cepat gitu untuk dealingnya nggak berlama-lama gitu. Jadi hal-hal yang udah kita schedulein atau udah kita jadwalin tuh nggak bakalan tertunda gitu. Oke. Gue mau nanya juga nih, kan sekarang ini kan lagi pandemi ya. Pasti jenuh nggak sih kalau kalian berdua tuh kalau di rumah aja. Ntar kuliah, terus ngejalanin organisasi secara online, nanti kuliah online lagi, terus organisasi online lagi. Kira-kira kalian capek nggak sih kayak gitu? Dan gimana sih kalian memanage waktu dengan keadaan seperti sekarang ini gitu? Sebenarnya sih selama pandemi ini ya, kalau boleh jujur sebenarnya agak sedikit terbantu. Bukan berarti gue bersyukur adanya pandemi ini, tapi dengan adanya pandemi ini kan semuanya serba online dong jadinya. Dan kebetulan juga gue menjabat di 2 organisasi yang artinya ketika mereka ada rapat berbarengan online, gue bisa nyambi dua-duanya gitu. Jadi itu salah satu keuntungan juga sih selama online ini. Itu juga kalau misalkan sama perkuliahan, dari dulu sih sebenarnya sebelum pandemi juga kalau misalnya rapat dan ternyata ada tugas atau besoknya ada tutorial gitu ya, biasanya sih gue juga bisa nyambi sambil ngerjain tugas gitu. Sebenarnya sih balik lagi ke orangnya ya, kalau misalnya orangnya emang mikirin kayak misalnya nih ya, besok tuh gue ada rapat dan ternyata besoknya lagi gue ada tutorial atau ujian gitu ya. Kalau misalnya dari dirinya sendiri udah, oh iya ya besok tuh ada rapat dan besoknya itu misalnya malam tuh rapat tapi besoknya ada tutorial gitu ya. Ya gimana caranya supaya rapat itu nggak mengganggu kegiatan kuliah lu gitu. Jadi ya lu bisa belajar dari jauh-jauh hari kayak gitu. Kalau misalnya selama pandemi sama sih halnya, gue juga menerapkan itu gitu. Kalau misalnya emang ada deadline yang paling dekat gitu ya, gue kerjain pasti yang paling urgent banget gitu. Dan kalau misalnya besoknya juga ada tugas gitu, gue juga nyambi sih kayak gitu. Yang penting dari kitanya sih nggak males gitu. Kalau males ya mager. Iya sih bener ya. Emang kadang kalau misalnya udah males tuh ya udahlah gitu. Mau ngeliat laptop aja tuh kayak udah lu jauh-jauh aja dari gue laptop gitu nggak sih? Nah, terus juga sebenarnya gini ya, selama kita pandemi tuh emang sebenarnya jenuh ya sambil duduk ngeliatin laptop doang gitu. Itu juga buat tantangan juga buat diri lo, gimana cari cara supaya lo tuh nggak bosen sama laptop lo, sama kursi lo, sama meja lo. Entah mungkin meja lo dihias-hias atau diapain, atau lo bawa makanan atau camilan gitu biar nggak jenuh gitu sih. Oke nih Kak Fasya, tadi kan Kak Fasya bilang kalau misalnya lagi ada rapat nih kayak lagi ada 2 rapat gitu kan, kira-kira ngebagi fokus Kak Fasya itu kayak gimana tuh? Ngebagi fokusnya ya? Kalau ngebagi fokusnya, gue tuh biasanya gini, misalnya ada rapat di himpunan dan ada rapat di SMKI ya. Biasanya sih gue lihat nih tingkat urgensinya. Tingkat urgensi gue dibutuhkan atau enggak gitu. Bukan berarti gue nggak dibutuhin banget, tapi maksudnya kira-kira ada yang backup gue nggak gitu. Kan kalau di SMKI gue ada 2 bendahara ya, jadi biasanya kalau bentrok gitu, gue bilang, Bun, gue ada rapat di internal, jadi mungkin gak sedikit terlalu fokus, tapi kalau misalkan udah emang bagian gue banget nih, bagian bendahara, oke ya benda, bentar gue fokus di ISMKI-nya dulu. Nanti kalau misalkan di HMPD-nya, gue juga gimana ya, kayak lihat urgensinya aja gitu, lo paling dibutuhin di sebelah mana. Tapi kalau misalnya bisa disambi dua-duanya ya
nyambi aja gitu dan dilihat aja lagi bahas apa sih yang sekiranya kalau wakil eksternal kan urusannya yang eksternal gitu ya. Jadi kalau misalnya udah bahas-bahas Kubex kayak gitu-gitu, bahas-bahas pendelegasian, biasanya gue juga fokus ke situ kayak gitu sih. Berarti keren juga ya Kak Fasya ya bisa fokus di antara dua organisasi gitu, baik eksternal maupun internal. Terus kalau Kaniken gimana nih Kaniken? Memanage waktu di kala pandemi seperti ini. Pandemi ini tuh memang buat tantangan baru sih buat kita gitu. Yang awalnya mungkin kita kuliah, datang ke kampus, kita tatap muka, kita bisa ngobrol dengan orang, sharing dengan teman-teman kita, dengan dosen kita secara langsung. Nah, ketika ada pandemi, kita harus udah fokus dengan laptop kita, dengan diri kita sendiri, kita jadi jarang komunikasi sama teman kita atau dosen kita secara langsung. Kalau aku pribadi itu karena manusiawi ya, pasti ada rasa jenuh, ada rasa kok jadi gini, jadi kayak timbul rasa malas, itu menurut aku sangat wajar gitu. Tapi yang menjadi fokus bukan rasa malas atau kejenuhan kita gitu, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu. Nah, kalau aku pribadi, kalau misalnya udah bosen gitu ya, seharian udah kuliah dari pagi sampai sore, kemudian udah mulai pusing, nah biasanya aku banyak minum air putih. Waduh, itu bikin gizi banget nih kayaknya. Ya, itu bikin kita lebih seger karena. Iya, siap. Ya, kedua, aku coba keluar rumah, cari udara, lihat aja langit gitu supaya refresh lagi, supaya nggak jenuh-jenuh banget. Kalau misalnya udah capek, biasanya aku tidur supaya nanti ketika bangun udah fresh lagi gitu. Nah, sebetulnya adanya di kondisi yang seperti ini ya, pandemi ini ya betul tadi kata Fasya, ada untungnya, ada plus minusnya gitu lah ya bisa kita bilang. Karena betul kalau bagi yang dua organisasi kayak Fasya, kayak aku gitu, jadi terbantu ketika ada rapat. Nah, kebetulan jadwalnya bentrok, nah kita bisa join dua-duanya gitu. Atau enggak, kita nggak perlu repot-repot harus datang ke lokasi untuk rapat kayak gitu. Itu juga menguntungkan sih. Jadi kayak lebih hemat waktu dan tenaga gitu. Iya, keren kalian berdua emang. Kadang ya, gue mau curhat sedikit tentang diri gue. Kadang gue tuh suka mikir kayak, jenuh banget gitu kan, di rumah aja. Kadang mau main, tapi nanti ada rapat gitu kan. Sekalian main, sekalian rapat, itu kan gak fokus ya kalau gue tuh orangnya. Jadi gue harus berada di ruang tertutup, di ruang sepi yang bisa bikin gue fokus selama rapat, selama kuliah, dan itu tuh jenuh banget gitu. Gue tuh pernah sampai pas semester 5 nih ya, sampai kayak, ya Allah gue udah gak kuat, gue udah gak pengen kuliah gitu. Kira-kira ada nggak pikiran kalian sampai ke situ gitu? Apalagi ini kan Fasya nih kedokteran ya, sibuk banget gitu kan. Ntar ada ujian, ada praktikum, terus ada organisasi di luar gitu. Kira-kira itu ngebuang jenuh dan penat kalian itu selain dari yang tadi kalian sebutin itu gimana sih? Biar gue termotivasi gitu. Anaknya kan suka dimotivasi. Kalau cara lain sih, kalau ini antara kalau misalnya jenuh sama organisasi dan kuliah yang online ini ya. Kalau jauh ini ya, cara gue pertama, gue tuh punya teman curhat. Oh iya. Teman curhat yang bisa dibilang dia tuh sama kayak gue. Ada di internal dan ada di eksternal. Walaupun sekarang dia udah nggak di eksternal, tapi setidaknya dia tuh tahu rasanya ada di kedua sisi itu ya. Gue tuh curhat. Biasanya gue curhat dulu gitu. Karena dengan gue curhat, biasanya kan orang suka ngasih motivasi ya, ngasih solusi. Iya, gitu benar banget. Ya, dengan gue curhat, gue luapin semuanya. Sumpah ini orang tuh baik banget. Gue tuh inget banget dulu, senior gue tuh pernah bilang, waktu gue baru ada di departemen PSDM. Waktu itu gue masih ada di internal, gue belum aktif keluar, tapi gue ikut pendelegasian, tapi gue belum jadi anggota. Ketika dia tahu gue mau daftar anggota, dia tuh bilang, Cak, kayaknya lu bakal sibuk banget deh, katanya gitu. Terus gue bilang, iya ya bang, gitu kan. Terus, coba deh, lo harus cari temen curhat. Sumpah, nih kakak tingkat lo, dia ini sibuk kayak lo, tapi gue suruh dia cari tempat curhat yang enak diajak ngomong dan ngerti posisi lo gitu. Awalnya gue gak dengerin, tapi seiring berjalannya waktu, gue ngerasa kayaknya gue butuh cerita deh sama orang. Soalnya dipendem sendiri,
terus lu mikir, alah gue bisa kok ngatasinnya, paling gue butuh liburan, gue butuh, mungkin kalau cewek butuh belanja gitu ya, biar seger gitu kan, atau cuci Belanja. mata gitu ya. Ternyata itu tidak menolong teman-teman, jadi oke, gue mungkin harus coba cerita gitu ya, menuangkan emosi gue nih, gue tuh capek gitu, tapi harus sama orang tuh yang ngerti posisi gue gitu. Akhirnya gue ketemulah sama dia. Biasanya gue ini dulu, modus dulu, kayak assalamualaikum gitu kan, terus gue bilang, gue boleh curhat nggak? Karena sebenarnya dia juga awal-awal itu bilang gini, Cak, kalau lu lagi pusing-pusing, kalau butuh cerita mah cerita aja. Kebetulan orangnya juga welcome gitu, jadi gue juga kalau ada masalah apa-apa pasti curhatnya sama dia gitu. Ya bisa dibilang kalau lagi ada maunya aja gitu. Jahat juga ya, kalau ada maunya saja. Iya. Siap. Karena dia tuh cuman kayak temen gue di organisasi aja gitu, di luar itu udah beda gitu kan. Iya. Akhirnya gue curhat lah sama dia, gue bilang, gue tuh capek banget deh, ini tuh bener-bener nggak bisa kehandle, gue capek banget karena waktu itu posisinya gue baru ngejabat di HMPD yang jadi wakil, terus abis itu gue juga masih jadi VPI dulu tuh. VPI itu kayak wakil internal tapi gue jadi staf ahlinya gitu ya di SMKI. Itu tuh bener-bener hektik banget karena di awal kepengurusan gue jadi wakil eksternal itu gue harus banyak mewawancara teman-teman yang mau keluar gitu, yang mau ikut pendelegasian, kan banyak banget kan yang harus ditanya. Terus juga gue harus seleksi mana nih yang kira-kira dia nih nggak bakal mengecewakan gitu dan bisa kasih feedback yang bagus buat FKUMJ, buat HMPD gitu ya. Iya. Itu bener-bener wah, gue sampai muter-muter kepalanya. lagi Bu. Saya sampai kayak mau muntah beneran deh. Itu yang namanya ngeliat layar laptop udah gitu kan. Akhirnya ya gue bisa curhat sama dia, terus juga dia dengerin, iya Ca, kayaknya lo harus gini. Dia kasih gue solusi. Solusinya ya lo coba jangan terlalu dipikirin, terus juga lo fokus aja sama yang sekarang lagi lo jalanin, jangan pikirin dua-duanya, tapi lo pikirin satu dulu yang kiranya emang misalnya nanti malam nih emang agendanya wawancara, ya udah lo pikirin aja sih wawancaranya itu. Kalau misalnya besoknya ternyata ada proker lain, ya udah pikirinnya besok gitu. Terus ya udah kayak gue coba kayak gitu, dan itu bener-bener nolong sih. Curhat tuh mungkin karena cewek kali ya, cewek kan kalau udah terlampiaskan gitu ya, jadi lega gitu. Jadi plong gitu rasanya ya, Bun. Curhat. Oke. Berarti Kak Fasya ini tipenya tipe cewek yang senang curhat gitu di kala penat. Betul. Kaniken gimana kalau Kaniken? Apakah Kaniken curhat juga? Oke, kalau dari aku, jadi karena setiap orang itu memang punya titik jenuhnya masing-masing dan punya caranya masing-masing untuk mengatasi hal tersebut. Betul nggak? Betul banget. Aku pribadi, ketika aku ngerasa aku udah jenuh, aku udah nggak pengen lagi gitu ya, kalau kata Macan tadi, nggak pengen lagi nih lihat laptop gitu misalnya, atau nggak pengen lagi nih ngerjain tugas ini gitu. Iya. Atau aku nggak pengen lagi rapat-rapat lagi gitu. Pertama, aku me time. Me time aku caranya aku banyak minum air putih, aku makan apa yang aku suka, pokoknya bikin aku happy dulu, bikin aku seneng dulu. Kemudian kalau misalnya itu belum nolong, aku cari cara lain. Biasanya aku telepon orang tua. Kebetulan aku anak rantau gitu ya. Jauh dari orang tua. Rantau dari mana nih Kaniken nih? Ya, aku dari Klaten, Jawa Tengah ya, kalau teman-teman tahu. Jadi itu kota kecil antara Jogja dan Solo gitu. Jadi karena dengan ngobrol dengan orang tua, kemudian kita sharing apa yang kita rasain, itu tuh secara nggak langsung yang aku rasakan itu ngasih feedback yang cukup menenangkan gitu ya. Terus kayak kita tuh dapat suntikan energi lagi gitu dari nasihat-nasihat orang tua gitu. Terus kayak kita tuh jadi, oh iya aku di sini tuh ada tanggung jawabku, juga ada tanggung jawab dari orang tua gitu. Jadi tuh lebih termotivasi lagi. Dan cara terakhir adalah ya kayak Fasya tadi, aku punya satu teman yang benar-benar aku udah percaya, benar-benar dia tahu kondisi aku, posisi aku, dan
bisa di calling kapan aja gitu untuk jadi teman cerita. Nah, itu juga cukup menolong sih. Karena di masa pandemi ini kan kita interaksi dengan orang lain itu kan jadi jarang ya. Maksudnya interaksi secara langsung gitu. Kalau Iya, kita betul banget. offline kan kita bisa bercanda-bercanda, itu kan juga bisa menebarkan energi positif juga gitu kan. Karena kita lagi pandemi, terus kita banyak di dalam kamar misalnya. Terus kita tuh biasanya jadi muncul kayak overthinking, terus jadi mikir yang enggak kayak gitu nggak sih? Jadi salah satu caranya ya gitu, kita coba jalin komunikasi karena komunikasi itu penting banget sih. Bisa memberikan feedback yang positif juga ke kita, terus kitanya jadi bisa melepas stres juga, kita bisa sharing, dan menurut aku itu cara yang cukup efektif ya. Pertama kita telepon lagi lah orang tua, atau kita ngobrol dengan orang tua, kemudian kita cari me time gitu, kita maunya apa. Terus yang ketiga yaitu ngobrol, banyakin komunikasi dengan orang lain itu cukup membantu meredakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi biar kita nggak mendem sendiri, jadi orang lain juga tahu dan orang lain bisa kasih nasihat atau solusi buat kita gitu. Oke, berarti ini sama-sama ini ya, sama-sama istilahnya sama-sama curhat gitu kepada orang lain bahwasannya gue pengen banget ditolong sama kalian dari kejenuhan ini gitu. Terus kira-kira nih prioritas antara kuliah dan organisasi itu kan sama-sama penting ya mereka berdua itu. Seandainya di kuliah lagi ada misalnya kayak ujian tanggal yang sama, di organisasi juga lagi mengadakan sebuah acara gitu. Kalau seandainya seperti itu, gimana sih gitu cara kalian tuh bisa fokus di dua-duanya gitu, di antara kuliah dan organisasi? Oke, jadi ini perumpamaan ada 2 acara yang besar dalam waktu bersamaan, UAS sama acara organisasi. Nah, kalau dari aku pribadi, aku akan dahulukan kuliah dulu. Karena kita bisa berorganisasi kan karena kita juga berkuliah kan di dalam institusi ini gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus dahulukan terlebih dahulu kuliah kita, tapi kita nggak boleh kesampingkan juga gitu. Jadi kita harus sudah prepare nih. Kalau misalnya acaranya memang bentrok, ya seenggaknya sudah melakukan persiapan untuk kedua hal ini tuh jauh-jauh hari gitu. Jadi kita pas di hari hanya kita nggak keteteran. Jadi semuanya dua-duanya dapat gitu istilahnya. Karena udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak Jan. Jadi dua-duanya prioritas, dua-duanya penting, tapi dahulukan terlebih dahulu. Kalau konteksnya ini ujian UAS atau UTS seperti itu ya. Jadi dahulukan dulu akademik kita, kemudian acara organisasi ini udah harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi ketika pas di hari H, kita nggak keteteran lagi gitu. Jadi ini udah kita persiapin, tinggal kita lanjutin aja gitu di hari H-nya. Gitu sih Macan. Kalau pendapatnya Kak Fasya gimana? Sama sebenarnya, pasti kuliah dulu nomor satu. Iya, karena orang tua ngeliahin kita buat jadi orang ya, bukan buat jadi organisatoris gitu ya. Kalau gue sih, kalau di kedokteran tuh kan sistemnya per blok gitu ya, dan biasanya di jadwal besar kan udah ada ya kapan ujian, walaupun sebenarnya kadang meleset, tapi setidaknya udah ada ancang-ancang. Oh, minggu sekian itu ada ini loh, ada ujian hari ini dan hari ini gitu. Terus ternyata ada rapat juga gitu kan. Ya udah, berarti kalau gue pribadi emang belajarnya tuh harus dari jauh-jauh hari, dan ya walaupun kadang pernah sih belajar yang namanya kerja kebut semalam, SKS namanya ya gitu. Tapi tetap sih kuliah tuh tetap nomor satu. Tapi kalau misalnya di HMPD ataupun di ISMKI, sebenarnya kalau misalnya kita tuh ada ujian gitu ya, terus kita inform konsen gitu, gue mau ujian nih gitu kan, tapi ada rapat gitu ya, gue mau ujian nih gitu, gue boleh nggak ya fokus dulu buat ujian gitu. Biasanya sih mereka, oh iya nggak apa-apa, fokus aja dulu sama ujian katanya gitu, nanti mah ini bisa di backup, biasanya tuh kayak gitu. Dan kalau di kedokteran, di himpunan sendiri biasanya menyesuaikan sama jadwal, misalnya oh ya ada acara loh besok tapi ada ujian juga, oh ya udah nanti kakak kita ada rapatnya jauh-jauh hari gitu, jadi nggak akan dibentrokin sama waktu ujian kayak gitu. Intinya mungkin karena gue berorganisasi di lingkup yang sama-sama kedokteran ya, jadi
kalau gue bilang gue ada ujian atau bentrok sama ujian, itu sangat amat dimaklumi dan ya udah ujian dulu, fokus organisasinya atau ke program kerjanya di nanti aja habis ujian baru fokus lagi gitu. Jadi gitu sih, mungkin karena juga satu lingkup, terus juga mereka juga tahu rasanya hektik mau ujian gitu ya. Ujian mau UAS, mau apalah itu, ya gitu deh. Oke. Nah, ini gue mau nanya terakhir gitu kan. Gimana sih cara kalian menjaga komitmen saat menjalankan keduanya gitu? Sebetulnya dari awal masuk kuliah itu aku memang udah niat pengen masuk ke organisasi-organisasi gitu. Karena aku merasa ya itu tadi seperti yang di awal aku bilang, kayaknya ada yang kurang gitu kalau misalnya aku belum coba rasanya berorganisasi. Karena dinamikanya ketika kita berkuliah secara akademis dengan dinamika kita ketika kita berorganisasi itu pasti berbeda. Ya enggak? Akan sangat beda. Nah, dari situlah aku udah komit, aku pengen coba masuk ke himpunan dan BEM. Waktu itu periode 2019-2020 ya kalau nggak salah. Jadi ini udah periode kedua aku ikut di BEM dan alhamdulillah dari sana aku bisa ningkatin soft skill aku gitu ya. Yang dulunya mungkin malu untuk ngomong di depan orang gitu. Sekarang menjadi lebih berani gitu, dapat pengalaman yang mungkin orang di luar sana belum tentu dapat apa yang aku bisa dapat seperti itu. Jadi karena itulah yang mendasari emang keinginan dari diri sendiri. Jadi udah dari situ komitmen itu udah terbentuk secara sendirinya gitu. Kita udah otomatis dapat sebuah tanggung jawab gitu. Karena kita yang mau ya otomatis kita semangat dong untuk menjalani segala dinamika yang akan terjadi gitu. Jadi yang pertama itu tadi udah dari kemauan diri kita sendiri. Ya otomatis kalau udah dari diri kita sendiri yang mau tuh komitmennya akan lebih kuat, lebih semangat gitu. Karena kita punya tujuan gitu, kita punya tujuan atau visi misi yang pengen kita dapat dari kita ikut berorganisasi maupun kita berkuliah. Oke, siap. Kalau menurut Fasya gimana? Pendapat gue ya, kalau misalnya menjaga komitmen, pertama gue tuh ketika gue baru masuk kuliah, gue tuh lihat-lihat nih organisasi mana ya yang sekiranya tuh gue cocok masuk di sana dan itu adalah diri gue gitu. Karena kan orang-orang banyak tuh yang bilang ya kalau masa kuliah tuh masa mencari jati diri gitu ya. Oke, gue coba nih. Waktu itu gue ikut, kenapa gue daftar PSDM, karena di situ gue ngerasa, oh PSDM tuh membimbing maba gitu ya, kalau misalkan secara awam ya gitu. Oh mungkin bisa nih gue coba, dan ternyata sebelum gue masuk, gue tuh ikut LKMM di wilayah gitu kan, di SMKI, dan oh ya gue ngerasa kayaknya ini tempat gue deh gitu. Dan ketika gue masuk pun, gue ngerasa oh ya ini gue gitu, dan gue pasti cari titik nyamannya gue supaya gue tuh bisa jaga komitmen gue di organisasi di awal, yang kan kadang banyak ya orang tuh yang berorganisasi cuma di awal doang semangat, lama-lama nih udah deket-deket mau lengser udah mulai mager, udah mulai hilang gitu. Iya kan, jadi karena gue juga nggak mau ya, karena ada tuh kayak omongan-omongan tuh dia tuh udah mulai males gitu kan. Gue nggak mau diomongin sama orang kayak gitu. Jadi gue tuh berusaha sebisa mungkin gue bikin departemen gue itu sebagai rumah gue gitu. Gue cari titik nyamannya, gue deketin semua orang yang di departemennya, di organisasinya, supaya gue tuh nyaman. Kalau misalnya lu udah mulai jenuh tuh, lu mulai ngerasa tapi kalau gue ngilang nanti kesian deh temen-temen gue, lu bakal ada muncul kayak gitu. Mungkin kalau kalau mungkin orang-orang yang ngilang terus ini mungkin mereka tuh mikirnya ya udahlah biarin aja, gue nggak ada juga mereka bisa kerjain sendiri gitu. Tapi gue tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi makanya dari awal gue cari nih titik nyamannya. Kalau misalnya, bukan berarti kalau gue nggak nyaman nanti gue akan hilang ya, tapi gue berusaha gue nyaman di situ gitu. Itu yang pertama. Terus habis itu ketika gue udah mulai masuk ke 2 periode, kan itu periode gue pertama ya, itu gue belajar banyak gitu ya. Oke, berarti gue mau evaluasi nih, kira-kira gue tuh ini nggak ya, menurun nggak ya komitmennya gitu, maksudnya semangat berorganisasinya. Gue tanya ke kakak tingkatnya, ke teman-teman gue gitu kan, pendapat mereka gimana. Intinya mengevaluasi diri sendiri gitu.
akhirnya oh ternyata sebenarnya gue tuh naik turun waktu itu gitu kan. Akhirnya gue pas udah masuk ke 2 periode selanjutnya, oh ya udah gue coba cari titik nyaman yang lain gitu. Mungkin gue harus cari temen curhat kayak gitu, karena waktu itu kan gue nganggepnya ya udah semuanya temen gue gitu waktu itu. Akhirnya gue bikin, kan kalau di gue tuh kan bertiga ya, gue wakilnya tuh 2 sama si Iza, karena mungkin satu circle dan emang nyambung obrolannya, jadi gue tuh nyaman gitu di situ, dan gue curhat pun mereka dengerin gitu kan ya. Jadi selama 1 periode ini tuh komitmen dan semangat gue tuh seimbang gitu, nggak naik turun gitu. Ketika turun pun gue langsung bilang, gue kayaknya ini deh udah mulai mager. Ya ayo Ca, lu ingat lagi di awal kan lu udah disumpah, teman-teman lu percaya sama lo, terus juga lo dipilih karena lo diyakini lo mampu menjalankan jabatan ini. Oh ya udah, gue diingetin kayak gitu, akhirnya ya udah, karena gue juga ngerasa nyaman, dan kalau gue udah jenuh juga gue tahu nih gue harus curhat kemana, gue harus pulang kemana, ya udah jadinya sampai sekarang pun masih tetap berjalan lancar gitu organisasi gue, karena gue nganggep organisasi dan departemen itu tuh sebagai keluarga gue gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, mantap juga ya. Jadi organisasi itu emang bukan cuman kita sekedar kenal sama temen gitu kan. Kita juga bisa yang namanya membentuk kelompok kecil di mana kita juga bisa curhat-curhatan, terus tahu satu sama lain, dan akhirnya bisa menjadi keluarga gitu. Walaupun emang bukan keluarga kandung gitu ya. Keluarga ketemu gede. Ya, betul. Yang kalau kemana-mana tuh asik main bareng gitu kan. Ya, jalan, ayo bareng, curhat bareng, organisasi bareng, dah semuanya itu mantap banget emang. Oke. Sayangnya nih guys, kita nih waktunya sudah mendekati waktu habis. Apa bahkan memang sudah habis gitu kan. Thank you buat Kaniken, buat Fasya udah mau berbincang-bincang asik nih sama kita ya di podcast episode 2. See you in the next podcast Gama Karsa. Bye!